Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu klien nomor 2099 ya. Di sini ada terawangan sebuah tembang liring. Sebelum melakukan terawangan, Mbak Wira sampaikan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu tembang liring ini punya siapa, belinya di mana, harganya berapa, ataupun dalang pembuatnya siapa ya. Terus terang Mbak Wira tidak tahu. Mbak Wira juga tidak bertanya ya. Kenapa? Karena untuk menjaga hasil terawangan agar selalu objektif. Jadi Mbak Wira benar-benar hanya melakukan penilaian berdasarkan foto yang dikirim. Karena Mbak Wira tidak tahu siapa pembuatnya ataupun dalangnya. Kemudian yang kedua, perlu Mbak Wira sampaikan bahwa Mbak Wira menggunakan beberapa metode untuk melakukan pengecekan. Yang pertama yaitu namanya metode vibrasi energi. Jadi begini Mas konsepnya. Ketika suatu benda itu bertuah, maka tuah itu berasal dari energi. Pertanyaannya, apakah energi itu berasal dari energi pembuatnya yang diinjekkan atau diisikan ke dalam suatu benda sehingga benda yang sebelumnya kosong menjadi bertuah, kan gitu? Ataukah energi itu berasal dari makhluk yang namanya khodam, penghuni dari suatu benda bertuah? Nah, pada tembang liring 7 bidadari yang milik klien nomor 2099, Mbak Wira merasakan ada vibrasi energinya. Karakternya dingin dan menarik. Ada sensasi hangat setelah perasaan menarik. Nah, ini terjemahannya ada itu bahasa Roso ya. Bahasa Roso itu tidak perlu ada hiraukan pusing-pusing ya. Cukup Anda dengarkan terjemahannya. Terjemahannya apa? Kalau dingin menarik berarti dia tuah utamanya dalam hal pengasihan. Kemudian ada sensasi hangat yang muncul di akhir setelah dingin dan menarik itu berarti dia punya tuah untuk kejayaan karir atau kebaikan karir Anda. Ini bagus dimiliki oleh karyawan atau pegawai. Contohnya Pak Lurah, Pak Camat ya, yang butuh daya tarik kepada massa, kepada rakyatnya, Pak Lurah ya, dalang, penyanyi, MC, kemudian artis-artis ya, itu bagus kalau memakai pegangan ini. Bupati, gubernur, wali kota itu bagus. Kenapa? Karena dia butuh pengasihan untuk memperkuat tuah kejayaan karirnya. Nah, kalau untuk pedagang, maka pengasihannya saja yang bagus, membuat orang lain mudah percaya kepada Anda, sehingga ketika Anda berdagang, prosesnya akan lebih mudah, tidak alot. Ya, tentu yang namanya benda bertuah itu adalah wasilah saja atau perantara saja. Semua terjadi biiznillah atas izin Allah. Loh, maksudnya gimana, Mbah? Ibaratnya begini loh, Mas. Wasilah proteksi, misalnya adalah helm, ya, sepatu karet, jaket tebal. Seorang pembalap itu membutuhkan wasilah proteksi atau wasilah keselamatan diri yang namanya helm. Sehingga kalau di jalan dia jatuh, helm itu melindungi kepalanya dari benturan dengan aspal, sehingga dia tidak mati. Ya, biiznillah, sehingga dia tidak mati. Loh, Mbah, beneran Mbah, memang ada pembalap-pembalap yang jatuh, kepalanya terbentur aspal sampai menyala ya, ada percikan api, tapi alhamdulillah dia bisa berdiri, bangun, dan dia cuma patah tulang aja. Nah, itu bukti bahwa wasilah proteksi tadi ya bekerja untuk melindungi dia, tapi tentu biiznillah atas izin Allah. Kenapa? Karena ada juga pembalap-pembalap yang sudah pakai helm, sudah pakai jaket tebal, sudah pakai sepatu besi, ketika jatuh meninggal. Berarti wasilah keselamatan dan jaga diri itu memang betul membuat dia selamat, tapi tetap kalah dengan kuasa dari Tuhan. Sama seperti kalau Anda batuk lalu minum obat. Ya, batuk lalu minum obat. Sembuhnya itu berasal dari Allah. Karena penyakit berasal dari Allah, sembuhnya juga berasal dari Allah. Kesembuhan itu berasal dari Allah. Adapun obat batuk itu adalah wasilah atau perantara kesembuhan tadi. Ya, mungkin orang sakit batuk bisa sembuh 2 bulan sembuh, tapi dengan adanya obat batuk, kesembuhan itu datang lebih cepat, misalnya 2 minggu. Memang kesembuhan asalnya dari Allah, tapi obat batuk adalah wasilah atau perantaranya. Ada juga orang-orang yang sudah minum obat batuk nggak sembuh-sembuh batuknya, berarti memang Allah belum mengizinkan dia untuk sembuh ya, perantara obat itu. Orang kemudian bilangnya apa? Oh, aku nggak cocok minum obat ini, coba obat lain, kan gitu. Aku nggak cocok berobat ke dokter ini, nggak jodoh,
coba berobat ke dokter lain, coba dikasih resep lain. Nah itu contohnya. Jadi tuah azimat itu selalu seperti itu, perantara. Wasilah itu perantara. Adapun tetap ya berhasil tidaknya itu kembali kepada Tuhan. Termasuk tembang liring pengasihan juga seperti itu. Baiknya karir juga begitu. Semua adalah perantara. Kalau pengasihan itu ibaratnya kita pakai make up, kita pakai baju yang bagus, baju yang indah, sehingga kita orang melihat kita itu lebih senang, lebih mudah cocok bila dibanding kita tidak memakai baju yang bagus, bila kita tidak dibanding dengan kita tidak pakai make up. Wanita itu kalau pakai make up berarti dia pakai sarana pengasihan. Kenapa? Karena membuat dia mudah disenangi oleh orang lain. Ya memang senangnya hati, yang membolak-balikkan hati senang benci itu Allah. Tapi dengan pakai make up maka potensi untuk disenangi itu menjadi lebih besar. Itu loh ya maksudnya. Oke, kita lanjut. Apakah dari benda ini ada khodamnya, Mbah? Ada. Memang energi yang terpancar ya itu berasal dari makhluk. Makhluknya adalah khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, diikat dengan perjanjian agar memberi manfaat positif, memberi kebaikan bagi pemegangnya. Nah, kalau kita bicara jin itu adalah makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api, sehingga wujudnya ya bisa berubah-ubah. Memang itu adalah kelebihan jin, keistimewaan jin, ya. Jadi kalau Mbak Wira melihat benda-benda seperti ini dengan metode visualisasi misalnya, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda kehadiran khodam, tanda-tanda manifestasi, tanda-tanda penampakan khodam, maka yang dimaksud penampakan di sini adalah apa? Hanya sebatas gambaran atau simbol atau ilustrasi dari karakter energi yang dia miliki. Kenapa? Karena wujudnya nggak bisa kita pegang. Ya, jin itu wujudnya berubah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Oleh karenanya, Mbak Wira tidak pernah heran ketika ada dukun A ngomong isinya macan, ada dukun B ngomong isinya naga, ada dukun C ngomong isinya laki-laki gagah seperti dewa. Ya itu semua adalah gambaran dari karakter. Ibarat orang pakai baju itu bisa berubah-ubah, tapi karakter dari energi itu tidak akan berubah. Kita kembali. Ketika Mbak Wira melihat tembang liring 9 bidadari ini, Mbak Wira mendapat penampakan. Yaitu apa? Sesosok laki-laki memakai baju biru megah. Topinya itu dia memakai topi semacam kayak kopiah gitu ya. Jadi kotak dengan banyak aksesoris. Ini istimewa kalau menurut Mbak Wira, karena dia kelasnya adalah penguasa wilayah, dia punya pasukan. Mbak Wira melihat dia duduk di sebuah kursi dengan dikelilingi banyak dayang-dayang. Ini Mbak Wira tidak tahu loh ya penjualnya siapa. Jadi ketika Mbak Wira ngomong ya ini apa adanya saja, tanpa membaik-baikkan, tanpa menjelek-jelekkan ya. Asal khodam dari daerah hutan di Kalimantan masuk kategori jin hutan ya. Ini white entitas aman tanpa dampak negatif. Usia khodam kira-kira 4.200 tahun, jadi sangat tua. Kalau Mbak Wira ngomongin usia ya, usia 3.000 tahun itu batasnya tua. Kalau 4.200 berarti sangat tua. Dengan level power sekitar 90, jadi istimewa. Meskipun mohon maaf ya, meskipun Anda jarang menggunakan tuahnya gitu ya. Laporan dari khodam penghuninya, Anda jarang menggunakan tuahnya, tapi sebisa mungkin dia membantu Anda ketika Anda butuh ya bantuan dari dia seperti itu. Tuahnya sendiri lebih ke arah pengasihan ya, wasilah ya, membuat orang lain mudah senang, mudah suka, mudah cocok, kemudian kejayaan karir. Makanya Mbak Wira sampaikan bahwa ini bagus kalau untuk pegawai. Kemudian selain itu dia juga ada tuah untuk kepekaan batin, mengetahui hal-hal atau firasat-firasat terhadap apapun yang akan terjadi, kayak aku akan apes, aku akan beruntung kalau aku bisnis seperti ini, maka keuntunganku bisa lebih kalau saya sistem seperti ini, kalau saya berdagang ini maka saya akan rugi kalau saya begini. Itu kepekaan-kepekaan kayak gitu akan muncul, tinggal dilatih aja bagaimana Anda melatih kepekaan tersebut, mendengarkan suara-suara batin ya, agar apa? Agar batin itu lebih nyambung, lebih terkoneksi ya dengan entitas ya, kekuatan baik itu di dalam manusia maupun kekuatan di luar manusia kayak gitu. Nah kemudian untuk tuahnya ini Mbak Wira rasa udah jalan ya, bagus meskipun Anda jarang menggunakannya. Kalau untuk perawatan silahkan Anda ikuti apa kata dalangnya. Kenapa? Karena masing-masing dalang itu punya ilmunya berbeda-beda, ilmu yang berbeda-beda punya tata cara yang berbeda-beda, dan Mbak Wira tahu untuk tembang liring ini perawatannya banyak ya. Jadi spesifik, sifatnya spesifik. Apakah Mbak Wira punya tembang liring di rumah? Mbak Wira punya. Ya. Lalu bagaimana perawatan tembang liring Mbak Wira? Mbak Wira bakarkan dupa gaharu cap raja omyang.
Ya, kenapa? Karena gaharu herbal. Secara vibrasi energi dia bagus untuk benda-benda berhodam ya. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia, bisa Anda cek. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk tembang liring milik klien nomor 2099, silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau ada yang ingin disampaikan, ingin diceritakan juga boleh ya. Terima kasih, selamat malam.